Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Arahmaya Sowilangun Channel. Kita bertemu lagi di episode Kurma yang ketiga bersama kami Lina Niswa dan Fajrina Alkafia. Nah, pada kultum kali ini kita akan belajar bersama Ustadz Siono. Beliau ini sebagai pembina Yayasan Arahmaya Sowilangun. Simak baik-baik ya, karena akan ada kuis yang menarik dengan hadiah yang spesial di akhir acara. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan di pagi yang cerah ini, di hari bulan Ramadan yang penuh berkah, syahrul Ramadan, syahrul barokah, syahrul Quran. Mudah-mudahan kita masih ada waktu dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berusaha mengisi amal-amal soleh. Kenapa kok kita berpuasa? Tujuan akhir puasa itu diantaranya la'alakum tattaqun, menjadi hamba yang bertakwa. Tujuan yang kedua di antara Allah menetapkan puasa, mewajibkan puasa adalah la'alakum tashkurun, agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Nah, salah satu poin penting kita sebagai hamba Allah adalah bagaimana kita menghadap Allah dalam kondisi sebagai orang yang salamatus sadar, hatinya bening. Bagaimana kita menghadap Allah tidak tercampur dengan apapun kecuali menjadi hamba Allah yang khalisah, yang suci, yang murni. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam satu ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man zakkaha. Jadi sungguh beruntung hamba yang senantiasa mentazkiyah, mensucikan jiwanya. Jadi qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung hamba Allah yang senantiasa mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang senantiasa mengotori jiwanya. Apa saja yang termasuk cakupan dalam tazkiyah ini? Orang yang hatinya bening, orang yang hatinya bersih, tidak sombong. Orang yang hatinya bening, bersih, tidak kikir. Orang yang hatinya bersih dan bening senantiasa bersabar. Orang yang bersih dan bening hatinya, orang yang tidak bakhil, tidak ada gil, tidak ada sakit hati dalam dirinya, sehingga nanti menghadap Allah adalah man atallaha biqalbin salim, yaitu orang yang hatinya salim, hatinya bening, hatinya lurus. Nah, salah satu untuk mentazkiyah, mensucikan jiwa ini diantaranya di dalam bukunya Imam Al-Ghazali yang berjudul Ihya Ulumuddin. Di sana dikatakan beberapa perangkat untuk mentazkiyah jiwa itu adalah dengan ibadah. Jadi ibadah itu bisa mentazkiyah, bisa mensucikan jiwa seseorang. Ibadah salat, di sana Allah menyampaikan innas salah, sesungguhnya salat itu tanha anil fahsya wal munkar. Salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua adalah dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah. Orang itu cenderung untuk kikir, untuk pelit, untuk medit,
Oleh karena itu Allah memberikan ketetapan, memberikan ketentuan dalam syariatnya, jika harta seseorang itu sudah mencapai nisab, maka Allah memberikan kewajiban untuk membayar zakat. Apa maknanya zakat? Tumbuh dan kembang. Jadi orang yang senantiasa berzakat, maka hartanya akan ditumbuhkan dan dikembangkan. Dan tujuan poin pokok dari zakat, dari infak, dari sedekah itu supaya orang tidak kikir. Dan orang yang kikir itu susah. Orang yang kikir itu tidak akan pernah bahagia. Oleh karena itu, kedua poin tadi, bahwa salat itu bisa mencegah dari syahwat, kemudian kikir itu bisa dicegah dengan zakat, infak, sedekah, sedangkan puasa adalah mampu mengendalikan tentang jiwa yang senantiasa terkotori dengan hawanya, terkotori dengan syahwatnya, maka Allah mewajibkan puasa. Apa di antaranya? Begitu orang ini mau terbersih pikiran untuk berbuat tidak baik, untuk untuk berkata kotor, untuk berkata seronok, berkata tidak etis, dia ingat saya puasa. Maka dia akan menahan dirinya untuk berbuat hal-hal yang tidak dibenarkan secara syariat. Misalnya orang itu ada hobi untuk menipu, maka dia akan berpikir saya berpuasa. Saya khawatir puasa saya tidak diterima. Hanya mendapatkan informasi sebagaimana Rasulullah sampaikan, ilal ju'al atas. Kecuali dapat lapar, dapat haus saja. Saya tidak ingin itu. Bahkan dengan puasa itu orang dilatih sabar. Sabar itu salah satu poin juga jiwa itu menjadi bening. Sabar dalam menjalankan amanah, dalam perintahnya Allah, sabar menjauhi larangan Allah, dan sabar saat dia menempuh atau menerima musibah yang Allah tetapkan. Bahkan dengan puasa itu orang akan dilatih untuk jujur. Bayangkan 5 menit menjelang berbuka, yang mau disantap makan berbukanya miliknya sendiri. Dan di ruangan itu tidak ada siapapun kecuali dirinya sama Allah. Maka walaupun dia miliknya, dirinya sendiri, tidak ada siapapun, dia akan tetap tidak mau berbuka walaupun miliknya. Maka dengan puasa itu orang akan jujur. Dengan puasa itu akan tepat waktu. Dengan puasa itu orang tidak akan menipu. Dengan puasa itu orang tidak akan mencuri. Jangankan mencuri, memakan berbuka miliknya sendiri jika belum waktunya, dia tidak mau melakukan. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa ini orang akan senantiasa hatinya terkawal untuk terbeningkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam hamba-hambanya yang la'alakum tattaqun, la'alakum tashkurun, sehingga nanti ada hamba-hamba yang suci dan disucikan oleh Allah, sehingga suatu saat dia akan memenuhi panggilan Allah dan dimasukkan min ibadikas salihin, ke dalam hamba-hambanya, kelompok hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang saleh. Dan sebaik-baik teman adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassalihin. Lah untuk menjadi hamba yang saleh, maka Allah menetapkan ibadah puasa. Untuk menguatkan menjadi seorang mujahid, maka dibutuhkan kesabaran. Tidak makan kurang lebih 14-15 jam. Tetapi begitu mendapatkan berbuka, kurang lebih 5-10 menit sudah hilang penatnya, sudah hilang hausnya, sudah hilang lelahnya. Dan itulah hakikat dunia. Kenapa kok kita masih terus
berkutat tentang keduniaan, tentang dunia. Dan puasa itu sebenarnya untuk jauh dari itu, bukan berarti kita mau meninggalkan dunia karena kita memang hidup di dunia. Maka terkait dengan ini kata Allah Subhanahu wa taala, carilah bekal. Karena fa inna khairuz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan salah satu untuk menghantarkan takwa itulah kita dikenakan, dituliskan, diwajibkan sebagai orang beriman adalah berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berakhir dengan kemenangan. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah kepada Ustadz Siono selaku pemateri kultum hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki kuis kurma. Pertanyaan pertama, sebutkan apa saja hikmah puasa. Pertanyaan kedua, bagaimana puasa menjaga kita dari perbuatan yang tidak baik? Pertanyaan yang ketiga, sebutkan apa yang menjelaskan tentang menjaga kesucian diri di dalam kultum tadi. Kirimkan jawaban kalian ke nomor di bawah ini. Selanjutnya kita akan mengumumkan para pemenang kuis kurma pada episode kedua. Nah, ini dia para pemenangnya. Selamat kepada para pemenang, ditunggu hadiahnya ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa yang menonton episode kurma kali ini. Sekian episode kurma kali ini. Sampai jumpa di episode kurma selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.